Yang Indonesia Gelap demonya masih jalan? Sampai saat ini Indonesia Oke. Gelap masih terus digaungkan Iya. di sosial media, terutama kita juga masih melihat lagi ke depannya apakah akan ada saat-saat lagi kita di mana untuk kita turun ke jalan seperti itu. Gimana sih perspektif Devani? Kenapa sih disebut Indonesia Gelap? Menaruh pendidikan dan juga kesehatan sebagai faktor sektor pendukung itu memperkeruh suasana untuk kita menuju Indonesia emas tersebut. Yang malah kita akan menjadi Indonesia cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar dalam semua aktivitasnya, puasanya. Kita hari ini akan membahas atau ngobrolin sesuatu yang sangat up to date ya. Yaitu kita tahu gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat tentang Indonesia Gelap. Ya, ada juga beberapa pakar, seingat saya menulis ya di atas mungkin terang tapi di bawah gelap gitu ya. Nah kali ini kita bukan bicara itu, bukan hanya bicara soal Indonesia Gelap, tapi juga soal dampak ikutannya, soal efisiensi di semua bidang. Nah masalahnya termasuk juga bidang bidang pendidikan nih, efisiensi di bidang pendidikan. Nah ini kan repot ya karena ada banyak hal yang perlu dikritisi. Oleh karena itu kita bersyukur kedatangan Devani, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Apa kabar Devani? Alhamdulillah masih siap terus Oh, melawan. siap terus melawan. Luar biasa, saya senang, semangat kalau ngeliat jaket kuning ya. Devani gimana akhir-akhir ini selain demonstrasi masih jalan? Kita masih terus semangat untuk demonstrasi, kita juga melakukan perlawanan-perlawanan sesuai sistem hukum di Indonesia yang ada kayak seperti uji material ke Mahkamah Agung. Kita juga banyak dari teman-teman Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum UI yang sudah mengekskalasikan lah pergerakan-pergerakannya gitu. Oke, jadi perlawanan bukan hanya dengan demo ya, Betul. tapi juga dengan uji materi. Undang-undang apa? Undang-undang APBN, Prof. Undang-undang Kemarin. APBN. Iya, ada teman-teman dari FH, mahasiswa dari FH yang lagi sedang berjuang di Mahkamah Agung terkait mengujikan Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut terhadap Undang-undang APBN. Undang-undang APBN. Oke, jadi efisiensi ini juga salah satu tentu yang dikritik ya. Betul. Yang Indonesia Gelap demonya masih jalan? Sampai saat ini Indonesia Gelap masih terus digaungkan di sosial media, terutama kita juga masih melihat lagi ke depannya apakah akan ada saat-saat lagi kita di mana untuk kita turun ke jalan seperti itu. Kita masih terus mengekskalasikan lagi isu-isu tersebut. Terlebih akhir-akhir ini kita bisa melihat banyak sekali yang terjadi di Indonesia ini seperti Danantara, lalu adanya korupsi di Pertamina. Oke. Gitu. Iya. Kita boleh ngobrolin dulu ya soal Indonesia Gelap ya Devani. Saya boleh tahu langsung nih dari Devani, dari ketua BEM-nya. Gimana sih perspektif Devani? Kenapa sih disebut Indonesia Gelap? Gitu. Oke, jadi kenapa disebut Indonesia Gelap? Karena kami mahasiswa melihat bahwa Indonesia yang memimpikan adanya Indonesia emas di tahun 2045 itu semakin tidak teraba oleh kami seorang mahasiswa, di mana nanti di tahun-tahun berikutnya yang akan memimpin negara ini adalah kami, seperti itu. Di mana generasi muda yang digaung-gaungkan akan menjadi cendekiawan emas nantinya sangat dengan adanya sistem tata kelola negara yang sekarang ini tidak tercapai seperti itu, Prof. Jadi kami dengan adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut yang mana
menaruh pendidikan dan juga kesehatan sebagai faktor sektor pendukung, itu Mhm. memperkeruh suasana untuk kita menuju Indonesia emas tersebut. Yang malah kita akan menjadi Indonesia cemas Oh, Indonesia gitu. cemas, bukan emas Bukan ya, tapi emas Indonesia jadinya, cemas. Oke, Indonesia emas 2045, betul, makin jauh gitu makin jauh. kalau kegelapan ini terus Iya, menyelimuti gitu ya. betul. Kenapa disebut gelap gitu? Saya pengen tahu nih, apa sih gelap ini sebetulnya satu kiasan atau gimana sih, Devani? Jadi sebelumnya Hmm. ada peristiwa fenomena Indonesia darurat. Oke ya, sebelumnya ya, sebelum Iya, pemilu ya? Indonesia darurat itu kita punya suatu propaganda yaitu burung Garuda, berwarna biru berwarna biru. Lalu, sekarang masa-masa karena adanya Inpres nomor 1 ini, efisiensi yang berdampak bukan cuma ke sektor pendidikan, namun juga, masyarakat sipil juga berdampak gitu kan. Kita, eee, merasakan bahwa Indonesia ini semakin gelap, semakin redup. Tidak ada jalan, tidak ada cahaya gitu untuk jalan ke depan gitu. Jadi kita bisa bilang Indonesia di era kegelapannya sekarang. Oh, ya ini berarti lebih buruk dong dari yang kemarin Betul, Indonesia darurat itu ya? betul. Iya iya, oke. Nah sekarang sebelum saya ngobrol-ngobrol soal yang seruan BEM ya, soal efisiensi di kampus ya, saya masih sedikit bahas soal Indonesia Gelap tadi itu. Kan begitu ada gerakan dan masif saya kira ya, seluruh seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, UI sendiri ada 2.100 Yang mahasiswa yang turun ke terjun, jalan. oke. Seluruh Indonesia bahkan UI yang biasanya orang mengatakan kalau udah jaket kuning turun berarti Indonesia ini sedang tidak Tidak baik-baik baik-baik saja saja. gitu ya. Sudah turun berarti memang ada masalah besar nih. Nah tapi di sisi lain ada juga yang agak sinis atau apa pejabat yang mengatakan apanya yang gelap, Iya, kalian aja yang iya, gelap gitu. kau yang gelap Kau gitu. kau yang gelap. Iya gitu. Devani boleh, gimana tuh jawabannya Sebenarnya terhadap kalau kita lihat secara normal aja kita bisa ngeliat pejabat tersebut ad hominem sekali gitu kan. hominem Iya, ya, oke. betul. Jadi kayak kita kan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada, namun mereka tidak menerapkan kalau di kita sebagai orang hukum gitu ya Prof, ada namanya asas kecermatan dalam pembuatan kebijakan, good governance gitu kan. Nggak melibatkan partisipasi publik dalam pembuatan, kebijakan tersebut. Yang sangat berpengaruh terhadap Betul, masyarakat. iya betul. Makanya dari kita sendiri, jadi masyarakat juga, menjadikan, tagline tadi yang "Kau yang gelap" itu sebagai meme gitu. Sebagai Iya, meme ya? iya, dan Oke. itu apa ya, mencerminkan bahwa pejabat-pejabat Indonesia ini bobrok gitu. Oke. Jadi sebetulnya kalau udah mahasiswa secara masif se-Indonesia turun, memang ada satu yang masalah besar gitu. Jadi jangan dianggap sepele gitu maksudnya ya? Betul. Oke. Nah sekarang kita baliklah ke, Devani apa sih yang dikeluarkan, apa sih, edaran atau apa kemarin? Surat edaran dari Oke. Bapak Rektor kami tercinta Oke, itu. silakan boleh diceritakan itu, terus kemudian Oke. reaksi dari teman-teman Oke, BEM. jadi pada tanggal 18 Februari kemarin, eee eee, Rektor UI mengeluarkan surat edaran terkait efisiensi anggaran, yang mana dasarnya itu dari Inpres nomor 1 tahun 2025 tadi dan juga surat edaran terkait, eee, efisiensi anggaran yang ada di Kemendikti, seperti itu. Di mana surat edaran yang Rektor UI keluarkan tersebut memotong beberapa hak-hak esensial mahasiswa, hak-hak dasar mahasiswa. Salah satunya adalah penyediaan akses-akses media, terutama seperti jurnal, e-book, hal tersebut yang berlangganan itu dibatasi beberapa jurnal-jurnalnya seperti itu. Lalu juga ada terkait pemakaian lampu di ruangan kelas yang emang sudah terpapar cahaya itu harus dimatikan setiap pukul 10 sampai 3. Lalu pada pukul 5 lampu semua harus total Pukul mati. 5 Pukul 5 semua harus dimatikan, iya, di semua harus seluruh dimatikan. kampus? Seluruh Maksudnya kampus. seluruh gedung ya? Iya, seluruh gedung Berarti kalau ada seperti yang kuliah itu. sampai sore Nah, itu gitu dia, harus terpengaruh? gelap-gelapan, mungkin pakai lilin gitu Harus kan. harus gelap-gelapan pakai Iya, lilin. betul. Terus satu hal lagi ada, efisiensi terkait penggunaan air conditioning juga, AC, di mana setiap pukul 5 itu harus dimatikan juga. AC juga, lampu Iya, dan AC. iya itu Tapi yang sih. sangat penting tadi adalah soal, ini ya, soal rujukan ya, Iya, bahan bahan bacaan, bacaan, literatur, e-book, iya e-book, betul. e-jurnal, itu yang sangat penting Iya, justru untuk namanya juga iya kampus ya. mahasiswa tempat belajar gitu. Ya kemudian
BEM mengeluarkan apa setelah itu? Seruan atau apa? Nah, kita sendiri dari BEM sendiri kita lagi menjaring aspirasi teman-teman seperti kalau mereka mengalami hal-hal yang tadi, yang dampak dari efisiensi tadi, seperti mereka lagi nge-lab nih misalnya, terus tiba-tiba lampunya mati pada saat jam 5, padahal sedang nge-lab untuk tugas akhirnya, itu mereka bisa submit ke jaring aspirasi kita dengan bukti-bukti yang ada gitu. Nantinya jaring aspirasi tersebut kita akan audiensikan ke rektor itu sendiri. Tapi sampai saat ini pun kami dari BEM UI sudah melakukan reach out ke rektor UI sendiri terkait kejelasan bagaimana efisiensi anggaran ini berdampak terhadap mahasiswa itu sendiri. Kalau dari BEM sendiri udah ada kajiannya mengenai, kan kalau untuk tingkat nasional adanya Inpres dan sebagainya, lalu peraturan di tingkat dikti, itu juga sudah di ini kan, sudah direspon oleh teman-teman mahasiswa ya. Sekarang di rumah sendiri ya, Betul. itu direspon. Untuk kajiannya sendiri kita masih proses Sedang pembuatan, dikaji iya ya. sedang dikaji. Kan orang sering kali ngomong, ah mahasiswa ngomong aja, enggak, kita nggak Iya. ngomong tapi dikaji juga Betul, gitu kan. kan kita juga jaring aspirasi tersebut akan menjadi landasan kajian kita juga bahwa fenomena itu benar-benar terjadi dan dampaknya tuh terasa sekali bagi mahasiswa gitu, Prof. Iya betul. Jadi ini emang agak miris ya, di satu sisi dosen bersama mahasiswa disuruh produktif, menghasilkan karya ilmiah Betul, sampai tingkat yang nasional penelitian-penelitian, gitu ya. iya, Tapi dibatasi batasi. ya kan. Nah, eee, Devani sendiri sedang nyusun skripsi sekarang Aku atau sendiri gimana? belum sih, Oh Prof, belum ya. ya, Cuma kan masih iya, aktif ya? tapi kita kan kalau di FHUI sendiri kan banyak kayak, literal-literal misalnya jurnal Scopusnya harus 2 gitu kan, Scopus Sinta 2 gitu-gitu dan itu sangat membatasi sekali sih untuk kita melakukan tugas-tugas akademik, nggak cuma skripsi dan penelitian, tapi keberlangsungan akademik itu sendiri yang jadi terhambat gitu. Tapi saya salut loh, yang sebetulnya yang dirugikan, yang berteriak tuh bukan hanya mahasiswa, dosen Iya, juga kan betul ya. betul, Bro. Dosen-dosen kan juga justru harus, kalau enggak ini Mhm, loh tidak memenuhi syarat iya tertentu benar. kan. Bahkan mahasiswa S3 juga ada, Prof, yang merasakan dampaknya dan emang bersuara gitu terkait hal ini. Oke, jadi bukan hanya S1, ya justru S3 malah harus nulis jurnal artikel di jurnal Scopus dan Betul. sebagainya gitu ya. Oke, nah sekarang dari seruan yang disampaikan oleh mahasiswa BEM sudah ada respon atau gimana? Dari, pihak rektorat sendiri kita belum menerima respon apapun Belum ada? gitu. Namun kami tidak duduk diam, kami terus menjaring aspirasi lalu kami akan segera menyurati kepada rektorat sendiri untuk melakukan audiensi gitu. Iya saya dengar kan, rektor UI kan ada semacam dialog atau apa Betul, ya, ada rektor ya menyapa rektor gitu ya. menyapa, iya. Mudah-mudahan di situ bisa juga disampaikan ya. Nah, kalau di luar UI sendiri gerakan untuk mengkritisi efisiensi di kampus-kampus juga ada? Ada, kita kemarin dapat kabar dari beberapa teman-teman di kampus lain katanya karena adanya efisiensi anggaran ini kampusnya didaringkan Oh jadi ya, belajar mengajarnya. kuliah luring sekarang sebagian sudah diganti Iya, daring? didaringkan seperti Biar itu. efisien ya. Betul. Efisiensi ya, nggak pakai listrik, nggak pakai. Tapi kembali lagi kita nanti ke zaman Covid gitu kan. Iya ya, Kurang soal interaksi, iya kualitasnya ya, betul. suruh kualitas tetap bagus, tapi kemudian Iya, harus kuliah daring dan sebagainya. karena efisiensi sendiri kan bukan efisiensi kan artinya kan apa, output-nya tetap sama, malah harusnya lebih bagus dengan input yang emang seminimal mungkin gitu kan ya, Prof. Tapi di sini kita ngelihatnya, inputnya minimal sekali dan, output-nya lebih tidak turun daripada yang seharusnya Iya gitu. iya. Jadi kalau misalnya korupsi besar-besaran itu yang harus digulung ya Betul, kan, harus diberantas, harus ditegakkan, hukum korupsi. Oke, yang tidak efisien, yang memang biayanya tidak jelas dan sebagainya itu juga perlu tapi kalau yang memang sangat penting, ya jangan gitu kan, mhm, itu maksudnya betul. teman-teman ya? Lagi pula UI sendiri kan merupakan PTNBH, badan hukum gitu kan, yang mana PTNBH ini memiliki hak untuk mengelola keuangannya sendiri gitu. Kita bisa ngelihat dari adanya efisiensi anggaran yang dilakukan UI terhadap yang memangkas hak-hak dasar mahasiswanya itu kurang cermat gitu, Prof. Karena kita bisa ngelihat tata kelola keuangan UI sendiri masih aur-auran bisa dibilang. Oke, jadi yang dikritisi oleh teman-teman mahasiswa itu kan baik di tingkat nasional yang Indonesia Gelap tuh juga tata kelola di pemerintahan Mhm, ya, dan di kampus juga tata kelola di Unsas juga dipertanyakan, betul. dikritisi ya. Oke, nah
kemudian kalau dari jaring aspirasi yang tadi Devani ceritakan, apa yang sudah masuk dari teman-teman? Sebagian yang sudah masuk apa kira-kira? Kita banyak sekali mendapat foto-foto lampu di dalam kelas gelap-gelap mati. Sambil kuliah ya? Sambil Sambil kuliah kuliah. gelap-gelap. Bahkan beberapa teman-teman ada yang langsung mengutarakannya via medsos gitu, langsung tuh di aplikasi X kayak gua lagi nge-lab terus tiba-tiba mati lampunya. Itu di teknik gitu, Bro. Iya iya. Yang bahaya kan gitu ya, karena Iya. lab ya, Iya yang betul, harusnya itu dia. terang ya, listrik harus terjamin dan sebagainya tiba-tiba ya. Nah, ini juga sangat mengkhawatirkan saya kira, bukan hanya soal kuliah di ruangan ya, Iya. tapi soal lab mungkin juga yang di fakultas kedokteran ya kan, Betul. mungkin juga di, fakultas ya setiap fakultas lah saya kira terdampak. Nah, terus gimana nih sekarang dengan adanya seruan sudah disampaikan, kampus tetap ya masih karena ini baru mulai ya saya kira, Iya, ini efisiensi baru di mulai. kampus ini baru mulai ya. Tadi rencana dari teman-teman apalagi Devani selain itu? Kita selain audiensi nanti kalau emang belum ada perubahan juga dari pihak rektorat atau jawaban-jawaban yang konstruktif dari rektorat, kita pasti akan melakukan aksi demonstrasi juga sih. Oke, Prof, di kampus? Di kampus untuk rektorat itu sendiri seperti itu. Devani apal ininya apa namanya atau dibawa yang seruan dari BEM itu apa aja sih poin-poinnya Untuk yang di terkait ini efisiensi di kampus efisiensi ini? di kampus, kita belum ada poin-poinnya. Karena poin-poinnya tadi kita menuntut hak-hak kita tadi yang sangat esensial untuk kita, mulai dari yang media pustaka, terus penggunaan lampu dan juga AC itu sih, Prof. Jadi Karena sebetulnya katakanlah itu masih awal sekali ya karena betul, kita ada efisiensi iya, bisa berpengaruh ini loh gitu ya. Tapi iya, kalau misalnya ini kemudian berdampak luas, teman-teman punya ini lagi ya, benar. punya Kita juga bergerak kan harus ada landasannya makanya ya dan ya. harus terstruktur lah gerakan itu, nggak cuma tiba-tiba langsung aksi gitu kan, kayak tanpa membawa data-data yang ada gitu. Ya bukan yang penting aksi turun ke jalan Betul, pakai jaket kuning tapi betul, apa landasannya, apa kajiannya, data-data dan sebagainya. Saya kira itu ya tepat ya melakukan bukan sekedar ini. Nah, kemudian nih untuk BEM sendiri ya selain isu efisiensi di kampus tadi apa sih yang sedang disorot oleh teman-teman BEM UI itu apa sekarang? kita sekarang baru saja tadi jam 11 11 pagi ya. 11 siang Oke. di mana, rektor mengeluarkan keputusan atas disertasinya Bahlil, seperti itu. Oke. Saya malah karena sagi ke sana kemari malah belum ini apa ceritanya apa itu? Jadi kan Bahlil kan di Dewan Guru Besar UI di GBK ya mengeluarkan, rekomendasi sanksi yang tepat untuk Bahlil itu seperti apa, Oke, itu gitu. saya baca itu Iya. Nah, rekomendasinya. rekomendasinya kan, Bahlil disertasinya dicabut, dibatalkan, disuruh diulang, Batalkan, harus harus diulang dengan tema diulang. yang berbeda, Betul, pembimbing yang beda gitu ya betul, seingat saya. iya Terus seperti kemudian itu. Nah, jam 11 tadi, rektor memutuskan bahwa disertasi Bahlil hanya direvisi, gitu. hanya Hanya perlu revisi. direvisi seperti itu. Terus selain perlu direvisi, meminta maaf ke Sivitas Akademika, lalu itu sih Prof. Revisinya itu nggak kurang detail apa gitu? Nah itu revisinya itu yang nggak jelas Prof. Kayak itu kan sudah dipaparkan ke publik seperti itu kan dan sudah dapat gelarnya juga terus tiba-tiba cuma disuruh revisi seperti itu. Ya revisi ini kan bisa maknanya bisa luas. Bisa Betul. revisi itu revisi kecil, revisi sedang, revisi besar. Kalau revisi besar berarti kan seluruhnya misalnya atau apa gitu ya. Itu Belum jelas, detail ya. iya. Tapi kalau menurut saya revisi sendiri tuh kurang berat sanksinya karena kan data-data yang diambil dari untuk disertasinya Bahlil itu sendiri kan masih belum jelaskan dari mana, apakah sudah melalui konsen dari data yang pemilik datanya, terus juga hal-hal seperti itu sih Prof. Kalau yang dari hasil rapat Dewan Guru Besar itu sudah sudah dibaca ya. Sudah. Dan itu teman-teman setuju ya soal Iya setuju. So far kita setuju dengan pendapat Dewan Dewan Guru Guru Besar UI. ya. Jadi ini ada perbedaan lah kurang lebih ya antara rekomendasi hasil rapat dan kajian serta rekomendasi Dewan Guru Besar dengan rektor gitu ya. Jadi kelihatannya teman-teman lagi mengkaji itu ya. Iya. Oke baik, nanti karena itu belum keluar kajiannya Devani, nanti berarti kita untuk berikutnya lah kita Boleh. ngobrol selanjutnya ya. Oke baik, mungkin ada hal terakhir yang ingin Devani sampaikan ya terkait dengan efisiensi ini. Terkait efisiensi anggaran sendiri,
kami sebagai mahasiswa sangat kecewa terhadap pemerintahan Indonesia maupun sebagai mahasiswa UI kami kecewa terhadap pihak Universitas Indonesia karena sudah menggelapkan Indonesia dan juga menggelapkan Universitas Indonesia itu sendiri. Gelap bukan hanya ruang kelasnya yang gelap, namun pendidikan ke depan kita akan terasa lebih gelap nantinya, seperti itu. Bukan hanya ruang kelas yang gelap, Iya, tapi pendidikan Indonesia pendidikan yang gelap. Indonesia yang gelap, seperti itu. UI kan tagline-nya sekarang unggul impactful. Bagaimana kita bisa menjadi unggul dan berimpact kepada masyarakat kalau pendidikannya dibatasi, diefisiensikan. Padahal UI bisa mengelola keuangannya sendiri gitu kan. Kita punya RSUI, UKT kita masih tinggi gitu kan. Tidak sebanding lah dengan UKT yang kita bayarkan dengan fasilitas yang ada gitu. Oke, apalagi ya itu kan UI ya hadapi ya. Saya kira kampus-kampus lain juga menghadapi ya kan. Yang katanya world class university, Prof. Oke. Ini kayaknya bakal ini masih ke depan nih ya, perlawanan ya. Oke Devani, makasih banyak untuk kedatangannya dan obrolan singkat kita karena tadi tuh kita masih ada obrolan berikutnya nih kelihatannya kalau melihat Indonesia kondisinya begini ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kasih dan juga, Prof. sukses salam untuk teman-teman pengurus BEM semua. Siap, terima kasih juga Prof. Topo. Sahabat semua, demikian obrolan kita yang padat, singkat ya dengan Ketua BEM Universitas Indonesia, Devani. Dan kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pendidikan Indonesia jangan sampai gelap ya. Jangan sampai karena efisiensi dipaksakan membuat pendidikan menjadi gelap, mencari sumber pustaka dibatasi, ruang-ruang kelas juga ikut gelap, ya laboratorium bisa ikut gelap dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting jangan sampai pendidikan Indonesia menjadi gelap ke depannya dan demikianlah kita ketemu dengan obrolan kita pada sesi-sesi yang akan datang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.